Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu buat saudara yang hadir ibadah secara onsite pada pagi hari ini. Dan juga saudara yang masihkan ibadah ini secara online melalui YouTube GKI Balikpapan. Kasih karunia Kristus melimpahi saudara dan melimpahi saya. Tema gereja kita di minggu ini masih sama tentang wisdom and revelation, atau artinya adalah hikmat dan pewahyuan. Saya pribadi sangat percaya bahwa ada maksud Tuhan yang luar biasa atas gereja ini. Kenapa tema pertama di bulan Januari ini, di awal tahun ini tentang wisdom and revelation. Di minggu yang pertama Pastor Daniel sudah membagikan pesan yang memberkati kita dan apa yang beliau bagikan tentang kebenaran yang memerdekakan. Dan di minggu yang kedua Pak Boy juga membagikan sharing firman kepada kita dan judul khotbahnya tentang berjalan dengan hikmatnya Tuhan. Dan pagi ini dengan cepat saja saya memberi judul khotbah saya adalah sumber hikmat. Sebelum kita masuk lebih dalam tentang apa yang Tuhan taruhkan di dalam hati saya ketika mempersiapkan materi khotbah yang akan saya bagikan pada pagi hari ini, ada satu perenungan yang dimana Roh Kudus mengingatkan saya untuk melihat apa yang dunia sedang sajikan dan apa yang dunia sedang tawarkan di dalam era digital saat ini. Dan juga apa yang akan dunia sajikan di tahun-tahun yang akan mendatang. Zaman di mana yang semakin hari semakin modern atau canggih, di mana semua serba digital yang membuat segala sesuatunya yang kita boleh kerjakan itu lebih cepat, dan apa yang kita boleh kerjakan itu lebih mudah dan lebih gampang. Oleh karena itu di mana segala sesuatunya bisa kita kerjakan dengan lebih mudah dan lebih gampang dan lebih cepat, sehingga menuntut orang untuk melakukan segala sesuatu juga dengan serba cepat dan serba mudah dan gampang untuk dikerjakan. But to be honest, saya katakan bahwa tidak ada yang salah dengan apa yang disajikan oleh dunia di dalam era digital saat ini. Karena apa yang disajikan, apa yang ditawarkan oleh dunia ini bahkan memudahkan, membantu kita melakukan segala sesuatunya jadi lebih mudah. Tetapi ada satu hal yang menjadi perenungan saya pribadi ketika mempersiapkan khotbah ini dan menjadi kekhawatiran saya adalah bahwa di dalam era digital di mana segala sesuatu yang mungkin mudah kita akses dan kita dapatkan, sehingga kita mungkin terperangkap masuk ke dalam jebakan di mana kita bisa saja berkata bahwa saya tidak perlu hikmat dan pewahyuan Tuhan atas kemudahan yang disajikan oleh dan ditawarkan oleh dunia ini. Mungkin terkhusus pesan ini kepada generasi muda atau anak-anak muda Sarji di tempat ini bahwa karena dengan mudahnya Anda bisa mengakses apapun dan itu tersedia di zaman ini. Pesan saya adalah sebagai generasi muda, Anda harus memperhatikan bagaimana cara Anda hidup. Supaya hidup Anda tidak diombang-ambingkan dengan apa yang dunia ini sedang tawarkan, apa yang dunia ini sedang sajikan pada hari-hari ini. Benar bahwa tidak ada yang salah dengan itu semua. Saya ulangi sekali lagi bahwa tidak ada yang salah dengan apa yang dunia ini sajikan di dalam era digital ini. Tetapi kita harus berhati-hati bahwa semua itu kalau tidak melibatkan Tuhan, dengan yang kemudahan yang dunia tawarkan bisa membawa kita atau tidak menyadari dan kita terjebak bahwa kita tidak perlu Tuhan untuk terlibat di dalam segala sesuatu aspek kehidupan kita. Itu sebabnya jika tidak dibarengi dengan hikmat Tuhan, fasilitas dan kemudahan yang disediakan oleh dunia ini bisa terjebak dan menarik Anda untuk tidak melibatkan Tuhan dalam aspek hidup saudara dan saya. Tetapi jika kita melibatkan Tuhan di dalamnya, saya begitu percaya bahwa apa yang disajikan dunia di dalam era ini dan yang akan datang akan membawa kita kepada hidup yang memberkati dan kita memberkati banyak orang. Itu sebabnya hidup kita ini harus senantiasa dikalibrasi ulang oleh firman Tuhan, dan itu sangat-sangat penting untuk mengubah cara kita hidup dan kembali kepada on track-nya Tuhan. Makanya saya sampaikan bahwa itulah pentingnya firman Tuhan itu untuk mengkalibrasi hidup kita supaya mengubah cara pola pikir kita dan menarik kita kembali ketika kita ditarik oleh dunia ini dan menjauhkan kita daripada Tuhan.
Firman Tuhan ini akan menarik kita untuk kembali kepada on track-nya Tuhan. Katakan amin. Saya percaya oleh sebab itulah makanya gereja GKI Balikpapan mengawali tema di bulan ini dengan wisdom and revelation untuk mengingatkan kita untuk kembali kepada basis-basis firman Tuhan. Oleh sebab apa yang dunia sedang tawarkan sehingga kita harus berdiri di atas firman Tuhan. Anda bisa catat ini, apa yang disajikan oleh dunia akan mendatangkan kebaikan jika kita melakukannya dengan hikmat Tuhan dan berdiri di atas kebenaran. Jadi apa yang dunia ini sedang sajikan itu adalah mendatangkan kebaikan asal di mana kita melibatkan hikmat di dalam itu. Tetapi kalau kita tidak melibatkan hikmat itu di dalamnya, saya percaya bahwa apa yang disajikan oleh dunia ini akan menarik kita turun dan kita semakin menjauh daripada Tuhan. Begitu juga sebaliknya jika Anda dunia ini sajikan dan tawarkan, jika saya ulang sekali lagi, jika tanpa hikmat Tuhan akan mengacau balaukan kehidupan saudara dan saya. Kita percaya bahwa hikmat itu bukan aturan, kita sepakat bahwa hikmat itu bukan pola, tetapi hikmat itu adalah Yesus Kristus sendiri. Ini yang harus kita pahami, bahwa hikmat itu bukan bicara aturan, hikmat itu bukan bicara pola, tetapi hikmat itu adalah Yesus sendiri. Hikmat itu adalah pribadi yang bisa saudara dan saya kenali. Dan bukan hanya secara teori yang kita boleh pelajari. Dan ada satu poin saja yang ingin saya bagikan pada khotbah saya pagi ini tentang wisdom atau hikmat. Dan poinnya adalah Yesus adalah hikmat itu sendiri. Bagi Anda mungkin yang sehadir di tempat ini, bagi saudara yang menerima Tuhan secara pribadi, mengaku bahwa Yesuslah Tuhan satu-satunya di dalam hidup saudara, saya mau mengatakan bahwa hikmat itu ada di dalam hidup saudara, yaitu Yesus yang ada di dalam hidup saudara. Sekarang itu dulu yang harus kita sadari, bahwa Anda yang ada di dalam Kristus, Anda yang percaya Kristus, yang mengaku dengan mulut saudara dan percaya di dalam hati saudara bahwa Tuhan satu-satunya juru selamat saudara, artinya adalah hikmat itu ada di dalam hidup saudara. Amin. Tetapi yang menjadi pertanyaan adalah, apakah hanya berhenti di situ? Saya ulangi pertanyaan saya, apakah hanya berhenti di situ? Sebelum kita masuk lebih dalam, mari dengan cepat sama-sama kita melihat apa yang dituliskan dan dijelaskan di kitab Amsal pasalnya yang ke-8 ini sebagai petunjuk bagi kita bahwa Tuhan sendirilah yang menjadi hikmat dari saudara dan saya. Mari sama-sama membuka Alkitab kita di Amsal 8 ayat 10 sampai dengan 16 di dalam terjemahan barunya saya bacakan untuk saudara. Dan kalau saudara boleh lihat judul perikop daripada Amsal 8 ini adalah bicara tentang wejangan hikmat. Di ayat ke-10, terimalah didikanku lebih daripada perak dan pengetahuan lebih daripada emas pilihan. Ayat 11 dikatakan karena hikmat lebih berharga daripada permata, apapun yang diinginkan orang tidak dapat menyamainya. Dan ayat 12 dikatakan, aku hikmat tinggal bersama-sama dengan kecerdasan dan aku mendapat pengetahuan dan kebijaksanaan. Dan di ayat 13 dikatakan, takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Takut akan Tuhan aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat dan mulut penuh tipu muslihat. Dan di ayat terakhir di ayat yang ke-14 dikatakan padaku ada nasihat dan pertimbangan, akulah pengertian, padakulah kekuatan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan, yang memelihara dalam hatinya dan yang melakukannya di dalam hidupnya. Sama-sama kita berkata amin. Mari kita sama-sama bedah satu persatu ayat ini yang menyatakan bahwa Tuhan adalah hikmat kita, bahwa Tuhan sendiri adalah sumber daripada hikmat kita. Di Amsal 8 ayat 10 dikatakan terimalah didikanku lebih daripada perak dan pengetahuan lebih daripada emas pilihan. Kalau saudara baca Amsal 1 sampai dengan Amsal 9, mungkin saudara nanti bisa baca di rumah saudara. Kalau saudara baca di Amsal pasal 1 dan sampai dengan Amsal pasal 9, Amsal mengajarkan bahwa hikmat itu adalah sesuatu yang abstrak. Karena itu agak susah kita untuk mengerti gitu. Itu sebabnya menurut para sastrawan Yahudi mereka membaca Amsal bahwa
Amsal pasal 1 sampai 9, penulis Amsal ini mempersonifikasikan tentang hikmat. Sehingga mungkin agak sedikit susah untuk kita boleh mengerti. Makanya kalau saudara lihat di ayat ke-10, kita fokus kepada ayat ke-10, dikatakan kata terimalah didikanku. Kunya itu siapa? Itu adalah menyatakan hikmat itu sendiri. Kayak dikatakan terimalah didikanku. Dan itu hikmat itu adalah seseorang, hikmat itu adalah pribadi, yaitu Yesus sendiri dalam kehidupan kita yang sudah berdiam di dalam kehidupan saudara dan saya. Terimalah didikanku ini adalah sebagai hikmat dan itu lebih daripada perak dan pengetahuan daripada emas pilihan. Dan di ayat 11 dikatakan karena hikmat lebih berharga daripada permata, apapun yang diinginkan orang tidak dapat menyamainya. Hikmat itu kira-kira disamakan seperti ini. Kamu itu saudara sekalian itu harus punya hikmat. Karena hikmat itu ternyata lebih mahal atau lebih berharga dari emas, lebih berharga dari perak, dan bahkan lebih berharga daripada permata. Tingkatannya ya emas, perak, dan permata. Bahkan jauh lebih berharga daripada yang dikatakan oleh, kalau kita bandingkan kepada permata. Hikmat itu jauh daripada itu. Dan di firman Tuhan di ayat 11 itu dikatakan dibot lagi bahwa dan tidak ada yang menyamainya. Bahwa hikmat itu tidak ada yang menyamainya. Kenapa tidak ada menyamainya? Karena begitu berharga dan pentingnya hikmat itu buat saudara dan saya pribadi. Jadi kita sama-sama mau sepakat bahwa kenapa sampai dikatakan di dalam Amsal pasal 8 ini bahwa lebih berharga dari emas, lebih berharga daripada perak, bahkan lebih berharga daripada permata. Karena benar bahwa hikmat itu lebih daripada apa yang saya sampaikan tadi. Artinya adalah memiliki hikmat itu tidak dapat menyamai semua harta kekayaan saudara. Hikmat itu tidak bisa menyamai semua ketenaran saudara yang hadir bersama-sama di tempat ini. Dan bahkan hikmat itu jauh lebih besar daripada kekuasaan yang ada di dunia ini. Katakan amin. Kenapa saya katakan demikian? Karena hikmat itulah yang menolong saudara dan saya di dalam situasi dan juga dalam musim kehidupan yang berat yang mungkin saudara boleh lalui. Dan pergumulan yang saudara boleh lalui untuk mengatasi setiap permasalahan itu. Dan yang Anda pergunakan adalah bukan emas saudara, yang Anda pergunakan bukan perak saudara, bukan kekuasaan saudara, bukan harta benda saudara. Tetapi yang saudara boleh pergunakan untuk menghadapi masalah pergumulan dalam hidup saudara adalah hanya hikmat itu, yaitu Tuhan sendiri yang hidup di dalam saudara. Katakan amin. Mungkin kepintaranmu, hartamu, kekuasaanmu bisa mengatasi berbagai hal, tetapi hanya hikmatlah yang sanggup memberikan engkau kekuatan dan menolong engkau untuk keluar dari setiap pergumulan yang kau sedang hadapi. Hanya hikmat itu, karena harta kekayaan kita tidak mungkin sementara bisa menolong kita, tetapi hanya hikmat itulah yang bisa menolong kita dan memberi kekuatan bagi setiap kita untuk boleh bertahan di dalam situasi yang kita boleh sedang hadapi. Makanya Anda pasti pernah melihat ada begitu banyak orang yang punya bakat, ada begitu banyak orang yang punya kecerdasan, dan bahkan ada orang yang punya karisma yang luar biasa dan punya kredensial. Pernah nggak saya mau bertanya bahwa pernah nggak saudara menemukan orang-orang seperti ini? Dia punya karisma yang luar biasa, dia penuh kredensial, dia penuh kecerdasan, dia penuh harta benda, dia penuh kekuasaan. Tetapi hidupnya biasa-biasa saja dan bahkan berantakan. Saya mau kasih contoh ketika saya boleh mempersiapkan khotbah ini, saya tiba-tiba Roh Kudus ingatkan saya, dan saya tiba-tiba dengan mencari-cari di Google bahwa ternyata banyak orang-orang yang terkenal dan bahkan orang yang punya kekuasaan dan memerintah suatu negara, mereka akhirnya mengakhiri hidup mereka dengan apa? Mereka memilih untuk bunuh diri. Makanya saya sampaikan bahwa harta saudara, kekuasaan saudara, semua apa yang saudara miliki tanpa hikmat itu akan sia-sia. Makanya banyak orang artis-artis, mungkin pada banyak di sini yang menyukai artis-artis Korea ya.
Kita juga boleh tahu, Anda saudara boleh juga searching di Google atau di internet bahwa begitu banyak orang, tidak sedikit orang-orang yang akhirnya di dalam ketenarannya, di dalam kesuksesannya harusnya mengakhiri mereka dengan bunuh diri. Padahal mereka penuh kesuksesan, mereka penuh harta, mereka cerdas, mereka dikenal orang. Tetapi kenapa sampai mereka mengakhiri hidup mereka? Kalau kita berpikir secara pribadi, apa yang kurang di dalam hidup mereka? Yang membedakannya adalah hanya hikmat Tuhan yang tidak ada mereka miliki. Anda bisa melihat bagaimana orang-orang di dalam ketenarannya juga. Dan mungkin ada orang-orang yang saudara boleh lihat sepertinya biasa-biasa saja. Jadi ketika saudara bertemu dengan orang ini sepertinya biasa-biasa saja. Bakatnya pun biasa-biasa saja. Kecerdasannya juga biasa-biasa saja. Tetapi hidupnya baik-baik saja gitu loh. Kadang kita melihat ada orang yang mungkin baik-baik, kecerdasannya juga biasa, dia terlihat biasa tetapi hidupnya baik-baik saja, seakan kok berjalan dengan lancar ya. Hidupnya kenapa ya gitu ya. Apa yang membedakan keduanya yaitu adalah hikmat. Apa yang saya bagikan tadi membedakan dengan satu orang yang punya kesuksesan dan orang yang biasa-biasa saja. Perbedaannya adalah bahwa terletak di dalam hikmat. Katakan amin. Hikmat atau wisdom itu lebih dari sekedar pengetahuan saudara. Hikmat itu lebih dari sekedar teologi. Kalau mungkin saudara di sini orang yang teologi, saya sampaikan bahwa hikmat atau wisdom itu lebih daripada seorang teologi. Dan hikmat itu lebih daripada visi, hikmat itu lebih daripada nilai dan juga etika moral, dan bahkan hikmat itu lebih daripada kepintaran, kekayaan dan keluhuran daripada setiap kita. Kenapa saya sampaikan ini? Karena banyak orang ternyata tahu firman. Dengar baik bahwa ternyata banyak orang yang tahu firman tetapi kenapa hidupnya berantakan. Saya mau katakan karena hidupnya tidak dibangun dengan dasar hikmat yang daripada Tuhan. Akhirnya hidupnya menjadi babak belur, tahu firman, melayani luar biasa. Datang ke gereja before time, kalau gereja kita tengah 10 dia mungkin datang subuh. Itu ya, datang subuh. Tapi kenapa orang-orang yang seperti ini tahu firman melayani dan sebagainya, tetapi hidupnya akhirnya kacau balau, hidupnya akhirnya berantakan. Karena apa? Karena hidup yang dihidupinya tidak didasarkan oleh hikmat yang daripada Tuhan. Kalau kita kembali melihat kepada perjanjian lama, itulah yang ahli-ahli Farisi dan hukum-hukum Taurat juga lakukan. Mereka terlihat, kalau kita boleh belajar ya, kita sama-sama tahu bahwa kalau kita melihat ahli-ahli Taurat dan juga Farisi, mereka adalah orang-orang yang sangat berpengetahuan. Mereka adalah orang-orang yang cerdas, mereka tahu isi firman semuanya. Tetapi yang membedakan dia dengan orang-orang di tempat ini yang memiliki hikmat adalah mereka tidak menghidupi itu. Artinya firman itu hanya sebagai batas pengetahuan saja bagi mereka, sehingga tidak mengubah hidup mereka apapun. Karena firman Tuhan hanya sebatas pengetahuan tanpa hikmat daripada Tuhan, hidup kita akan kacau balau juga. Karena firman itu hanya sekedar pengetahuan dan itu tidak mengubah hidup saudara. Itulah kenapa dikatakan di Amsal 1 ayat 7 dikatakan bahwa permulaan dari pengetahuan adalah takut akan Tuhan. Mungkin saudara boleh cek sama-sama di Amsal 1 pasal yang ke-7, ayat yang ke-7 dikatakan bahwa permulaan dari pengetahuan adalah takut akan Tuhan. Dan bukan permulaan takut akan Tuhan adalah pengetahuan. Saya tidak tahu apakah Alkitab saya dengan saudara sama, tapi saya percaya Alkitab kita sama menuliskan bahwa permulaan daripada pengetahuan adalah takut akan Tuhan. Bukan permulaan takut akan Tuhan adalah pengetahuan. Saya bukan berarti bahwa Anda berpengetahuan, karena orang yang berhikmat itu pasti akan berpengetahuan. Tetapi jangan sebatas kita di mana kita tahu Tuhan, tahu Yesus, tahu firman, dibatas daripada pengetahuan kita sendiri, katakan amin. Anda mungkin boleh catat ini, pengetahuan tanpa hikmat tidak akan membawa perubahan dalam hidup Anda. Tetapi pengetahuan dengan hikmatlah yang akan membawa perubahan dalam hidup Anda dan saya. Karena orang yang berpengetahuan belum tentu orang yang berhikmat.
Tetapi orang yang berhikmat sudah pasti orang yang berpengetahuan. Katakan amin. Jadi orang yang berpengetahuan sama seperti orang-orang Farisi itu, sama-sama seperti ahli-ahli Taurat, bahwa mereka berpengetahuan luar biasa, mereka cerdas luar biasa. Tetapi hanya orang-orang yang berhikmatlah yang sudah pasti berpengetahuan. Jadi kita tidak mau sekedar menjadi jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan, kita sekedar di dalam pengetahuan itu sendiri. Tetapi kita adalah orang-orang yang berhikmat, karena orang yang berhikmat itu pasti sudah berpengetahuan. Katakan amin. Terus bagaimana, mungkin Anda bertanya di dalam hati saudara bahwa Evangelis Andri, gimana sih tahu kita setiap keputusan itu berasal daripada Tuhan? Saya mau sampaikan pada pagi hari sederhana saja Bapak Ibu, bahwa ketika setiap keputusan yang kita ambil membawa hidup Anda dan saya semakin lebih baik dan semakin mencintai Tuhan, itu pasti keputusan yang berasal daripada hikmat Tuhan. Saya ulangi sekali lagi, bagaimana kita bisa membedakan gimana sih hikmat itu, bagaimana sih hikmat itu, bagaimana dalam setiap keputusan kita bisa membedakan keputusan itu ada hikmat. Ketika setiap keputusan Anda membawa Anda semakin mencintai Tuhan. Tentunya bahwa ketika Anda mencintai Tuhan, hidup Anda akan semakin baik. Ketika Anda semakin mencintai Tuhan, keputusan itu membuat hidup Anda lebih baik, itu pasti ada hikmat di situ, katakan amin. Dan mari kita dengan cepat saja di ayat 12 dikatakan, aku hikmat tinggal bersama-sama dengan kecerdasan dan aku mendapat pengetahuan dan kebijaksanaan. Artinya daripada apa yang disampaikan di ayat yang ke-12 ini adalah ketika engkau dan saya tinggal di dalam Yesus, di dalam hikmat itu, kamu akan hidup di dalam apa? Alkitab mencatat engkau akan bersama-sama dengan apa? Dengan kecerdasan. Engkau akan mendapat pengetahuan dan engkau yang mendapat kebijaksanaan. Makanya saya sampaikan tadi bahwa belum tentu orang yang berpengetahuan adalah berhikmat. Tetapi orang yang berhikmat pastinya sudah berpengetahuan. Makanya Tuhan bilang di ayat 12 ini artinya ketika engkau tinggal di dalam hikmat Tuhan itu sendiri, kamu akan hidup di dalam kecerdasan itu. Itu secara otomatis engkau akan terima ketika engkau ada hidup di dalam hikmat Tuhan itu. So, kunci dari Anda menjadi seorang yang cerdas, kunci sebagai saudara menjadi orang yang bijaksana adalah Anda harus hidup dan Anda harus tinggal di dalam hikmat itu sendiri, katakan amin. That's the point and no other way, bahwa contoh Salomo yang sudah Pak Boy bagikan kemarin, bahwa bagaimana Salomo disebut sebagai orang yang paling bijaksana. Karena Salomo tinggal di dalam hikmat itu. Dan hikmat itulah yang membawa dia kepada keputusan-keputusan yang benar. Kenapa dia memutuskan hal yang benar dalam hidup. Dan saya pastikan bahwa hikmat yang ada di dalam kita membawa kita kepada keputusan-keputusan yang benar. Dan keputusan-keputusan yang benar itu akan membawa Anda kepada kemenangan di dalam hidup Anda. Dan ayat 13 dikatakan, takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat dan mulut penuh tipu muslihat. Artinya dari ayat yang disampaikan dan dituliskan di dalam ayat yang ke-13 ini adalah kalau Anda tinggal di dalam hikmat itu sendiri, Anda pasti akan membenci yang namanya kejahatan. Kalau Anda tinggal di dalam dan menghidupi hikmat itu, Anda pasti akan membenci kepada kesombongan. Gak usah lihat samping kiri kanannya, karena di sini tidak ada yang sombong, tidak ada yang congkak, tidak ada yang jahat. Katakan amin. Amin. Jadi kalau saudara tinggal di dalam hikmat itu sendiri, Anda pasti secara otomatis akan membenci kejahatan. Saya garis bawahi, kalau Anda tinggal di dalam hikmat itu sendiri, Anda akan membenci kejahatan. Anda akan membenci kepada kesombongan. Anda akan membenci kepada kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Tapi bukan saya yang bicara, tetapi apa yang difirmankan oleh Tuhan di ayat yang ke-13. Bahwa ketika Anda hidup di dalam hikmat itu, Anda akan membenci yang namanya kejahatan. Anda akan membenci namanya kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan penuh tipu muslihat. Sebagai reminder dalam hidup kita, jika ada masih tetap tinggal, saya tidak mengingat-ingat apa yang sedang Anda lakukan, tetapi apa yang sebagai reminder di dalam diri kita bahwa jika Anda masih tetap tinggal dan hidup di daerah itu, di daerah mana? Di daerah yang di Alkitab katakan di ayat ke-13, kalau kita masih hidup di dalam area itu, please cek bahwa
sesungguhnya kita hidup di luar daripada hikmat itu sendiri. Dan ini bukan sebagai penghakiman, judging atau tetapi ini sebagai reminder bagi setiap kita. Kalau kita masih suka menghidupi apa yang diperkatakan di ayat 13 itu, berarti kita tidak hidup di dalam hikmat Tuhan. Karena hikmat Tuhan itu membenci kecongkakan, hikmat Tuhan itu membenci kesombongan. Karena hikmat Tuhan itu membenci yang namanya tipu muslihat iblis. Kenapa saya sampaikan begitu? Karena orang yang hidup dalam hikmat Tuhan adalah orang yang hidupnya semakin baik dan semakin mencintai Tuhan. Dan formulanya atau rumusnya adalah mencintai Tuhan sama dengan tidak tinggal diam di dalam dosa. Saudara mungkin bisa jatuh di dalam dosa, tetapi perbedaan kita yang hidup dalam hikmat adalah Anda tidak tinggal diam di dalam dosa. Mencintai Tuhan sama dengan tidak tinggal diam di dalam dosa. Mungkin hari ini engkau mengalami kejatuhan, hiduplah di dalam hikmat itu, maka hikmat itu yang akan menolong engkau untuk memutuskan untuk tidak kembali lagi kepada kejatuhan itu. Makanya bergaul dengan hikmat itu sendiri, bergaul dengan sumber hikmat itu sendiri. Dan itu kita lakukan seperti Kak Angel tadi sampaikan bahwa hikmat itu kita butuhkan setiap hari. Saya bukan setiap hari, setiap detik, setiap menit dalam hidup kita, we need namanya wisdom. Karena apa yang ditawarkan oleh dunia ini membuat kita dengan mudahnya bisa jatuh. Apa yang disediakan oleh dunia ini membuat kita lebih gampang untuk lari daripada Tuhan. Walaupun Tuhan tetap mengejar-kejar kita dan bahkan dibilang kita menggendong kita. Dan di ayat ke-11 dikatakan, padaku ada nasihat dan pertimbangan, akulah pengertian, padakulah kekuatan. Artinya apa yang Tuhan sedang sampaikan di ayat yang ke-14 ini adalah bahwa ketika Anda dan saya tinggal di dalam hikmat itu, Anda akan hidup di dalam nasihat, Anda akan hidup di dalam pertimbangan dan pengertian untuk melakukan segala sesuatunya bukan dari pengertianmu sendiri, melainkan pengertian dari hikmat itu sendiri. Jadi ketika Anda diperhadapkan di dalam keputusan sulit, ketika Anda tinggal di dalam hikmat itu, Anda akan punya pengertian, Anda akan punya pertimbangan mana yang Anda akan pilih. Mana yang Anda akan putuskan. Dan Tuhan juga memberi kita yang namanya sense of consider, atau yaitu apakah keputusan saya ini membuat saya semakin mengasihi Tuhan atau malah jauh daripada Tuhan. Saya undang tim praise and worship untuk boleh maju ke depan. Anda boleh catat ini bahwa orang yang hidup di dalam hikmat Tuhan adalah orang yang punya pengertian dan sense of consider. Jadi kalau saudara hidup di dalam hikmat Tuhan, saya percaya ada pertimbangan ketika mungkin diperhadapkan di dalam satu keputusan. Anda punya pertimbangan yang datangnya daripada hikmat itu sendiri, dan Anda juga dapat pengertian daripada hikmat itu sendiri. Contoh mungkin saya mau sharing sedikit, sebenarnya saya tidak mempersiapkan dan tidak mau menyaksikan ini, tetapi tiba-tiba saja Roh Kudus boleh menyampaikan ini, dan saya percaya bahwa oleh karena hikmat Tuhanlah yang menjadikan kami boleh bersama-sama di tempat ini dengan istri saya. Dulu sebelum saya menikah di masa pacaran, kita memang anak di dalam rumah ini, kita dipertemukan di dalam rumah ini. Saya ketemu dengan istri saya di dalam rumah ini dan dipertemukan di dalam rumah ini dan bertumbuh bersama-sama di dalam rumah ini. Singkat cerita, ketika kita udah mungkin 1 tahun membangun hubungan sebagai berkomitmen satu dengan yang lain, tiba-tiba istri saya ditawarkan dan harus pindah ke Banjarmasin. Dan akhirnya kami mempersiapkan pernikahan kami itu dengan jarak jauh. Makanya saya sampaikan bahwa kalau ada di sini yang punya hubungan LDR, saya percaya bahwa jarak itu tidak bisa mengubah apapun kalau kita berjalan di dalam tujuan yang sama gitu. Jadi saya mau sampaikan bahwa ketika itu kami mempersiapkan pernikahan kami itu, satu dari Balikpapan dan satu juga dari Banjarmasin. Dan begitu yakinnya dan begitu percayanya dengan hikmat yang hidup di dalam saya berkata bahwa Tuhan, saya akan tetap tinggal di dalam rumah ini dan saya akan tetap tinggal di Balikpapan ini.
Tapi saudara, saya mau sampaikan bahwa apakah itu mulus-mulus saja? Apakah Anda tidak mulai tertarik untuk bilang, Tuhan sepertinya saya tidak di Balikpapan ini. Sepertinya saya harus mengikut istri saya, seperti itu ya. Dan at the end kita mempersiapkan pernikahan kita melalui jarak jauh. Dan saudara boleh tahu bahwa ketika istri saya orang Jogja dan saya ke Jogja, kita bertemu. Kita berangkat itu dari 2 kota. Saya berangkat dari Balikpapan dan istri saya berangkat dari Banjarmasin. Dan kita dipertemukan di kota Jogja. Oleh sebab itulah saya bilang kota Jogja adalah kota penuh kenangan gitu ya. Oke. Jadi akhir cerita kita menikah dan kita masih LDRan beberapa bulan pada waktu itu. Kita masih LDRan beberapa bulan, and then kita mulai gerasak gerusuk seperti itu ya. Kita sudah mulai melihat kepada keadaan di mana kita ingin memutuskan untuk kita boleh kembali ke Banjarmasin dan tetap tinggal di sana. Tetapi dengan hikmat yang daripada Tuhan saya sampaikan, mungkin istri saya masih ada di sini dan tidak ada yang saya tambahin dan saya kurangi. Saya katakan bahwa Tuhan berkata kita tetap di Balikpapan. Saya bilang bahwa mungkin dunia menawarkan banyak hal secara ekonomi, mungkin di dalam pekerjaan istri saya secara ekonomi lebih besar yang ditawarkan di dalam Banjarmasin. Tetapi saya bilang berkata bahwa yuk kita doa. Kita doa bersama-sama, hikmat itu ada di dalam kita. Kita berdoa sepakat bersatu di dalam Tuhan bahwa kita tetap tinggal di Balikpapan. Apa yang boleh saya boleh sampaikan adalah bahwa waktu di dalam perjalanan itu juga mulai untuk istri saya yang mulai digoyah pada waktu itu. Sampai dia boleh nangis, doa sama Tuhan bahwa Tuhan gimana ini Tuhan. Padahal Tuhan mungkin karena intervensi dari saya, Tuhan bilang bahwa saya tetap di Balikpapan. Tapi kenyataannya mungkin itu yang membuat dia bergejolak, bahwa kenyataannya malah mungkin ditawarkan ke Jogja pada waktu itu. Secara duniawi, secara pikiran saya sendiri bahwa karena istri saya orang Jogja, lebih baik saya pindah ke Jogja. Karena di Jogja udah murah dan saya juga bisa ketemu dengan keluarga. Dan saya juga kalau pulang ke Medan hanya 1 tiket pesawat saja. Bayangkan dari sini ke Medan itu menelan biaya mahal untuk tiket saja gitu ya. Jadi banyak pertimbangan di mana harus memilih untuk pindah. Tetapi satu hal yang kami yakini, at the end saya percaya bahwa oleh karena hikmat itulah yang menjadikan kami untuk tetap berkata kami mau tinggal di sini. Dan kalau sehari ini saya mau sampaikan, kalau mungkin pada waktu itu istri saya sudah mulai berkata, kita harus tinggal ke Jogja, apalagi ada penawaran di Jogja, kita di sana saja, dekat sama keluarga. Mungkin waktu itu ketika saya berkata bahwa ayo sudah ke Jogja saja kita pindah, atau mungkin Banjarmasin saya pindah. Saya tidak tahu apa yang terjadi di sana. Tetapi yang saya tahu bahwa hikmat Tuhan yang membawakan saya ke tempat ini dan istri, dan saya bertumbuh luar biasa di tempat ini. Dan kalau bukan karena itu saya tidak mungkin berdiri di tempat ini, saudara. Thank you. Mungkin di tengah saya mempersiapkan khotbah ini ada satu pertanyaan yang membuat saya berhenti sejenak untuk merenungkan dan melihat kembali bahwa ternyata tidak sedikit dari anak-anak Tuhan yang akhirnya mengambil keputusan yang salah. Yang akhirnya keputusan itu membuat mereka semakin jauh daripada Tuhan. Mungkin pada waktu itu saya percaya bahwa Tuhan itu excited banget datang kepada kita, berlari-lari bahkan menggendong kita. Tetapi ada kalanya di mana keputusan-keputusan itu bisa menjauhkan kita daripada Tuhan. Kalau kita boleh tarik survei, ternyata tidak sedikit dari anak-anak Tuhan yang akhirnya lari daripada Tuhan. Yang membuat saya sedih ketika merenungkan ini, banyak orang yang luar biasa dipakai oleh Tuhan. Tetapi akhirnya hidupnya kacau balau. Karena apa? Karena di dalam keputusan itu tidak ada dia melibatkan hikmat Tuhan di dalam itu. Dan mungkin tiba-tiba Roh Kudus ketika saya mempersiapkan ini dan melihat kepada anak-anak Tuhan yang tidak sedikit banyak mereka akhirnya jatuh ke dalam dosa dan mereka lari daripada Tuhan dan tidak kembali kepada Tuhan. Tiba-tiba Roh Kudus ingatkan saya tentang firman Tuhan yang tertulis di Matius 7 ayat 24 sampai dengan 27. Saya bacakan untuk saudara di Matius 7 ayatnya yang ke-24. Setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Ayat 25, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Ayat 26, tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya,
ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Di ayat 27 dikatakan, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Church, dengar baik di dalam penghujung khotbah saya ini bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak berhenti di mana kita hanya mendengarkan firman itu saja. Kita sebagai anak-anak Tuhan, ketika kita mendengar firman itu dan kita tetap memeliharanya di dalam hati kita dan tidak berhenti di situ, kita melakukan firman itu. Karena orang yang hidup di dalam hikmat Tuhan adalah mereka yang tidak hanya mendengar, tetapi mereka yang melakukannya. Dunia ini sedang banyak menawarkan, saya percaya bahkan di beberapa tahun yang akan datang, yang akan kita lalui, banyak hal yang akan dunia ini boleh tawarkan kepada saudara. Bahkan lebih daripada yang kita lihat hari-hari ini. Tetapi saya percaya bahwa orang yang hidup di dalam hikmat Tuhan tidak akan memilih hidupnya untuk menjauh daripada Tuhan. Dia pasti tetap akan on the track. Even mungkin Anda saudara mungkin sudah mulai oleng-oleng sama seperti saya dan istri saya tadi oleng-oleng di dalam pemilihan keputusan. Tetapi hiduplah di dalam hikmat itu sendiri. Dia akan menarik engkau. Dia akan membawa engkau kepada panggilan Dia. Jadi keputusan-keputusan sulit apa yang saudara boleh hadapi hari-hari ini, libatkan hikmat Tuhan di dalam itu. Ada Tuhan yang bersama-sama dengan engkau. Karena saya percaya bahwa karena keputusan yang benar akan membawa hidup kita hidup yang berkemenangan. Keputusan yang benar akan semakin membawa kita mengenal siapa Tuhan kita. Dan saya mau sampaikan, hiduplah di dalam hikmat itu, dan hikmat itulah yang akan menolong saudara. Enggak ada yang lain. Harta kekayaanmu, kecerdasanmu, kepintaranmu tidak akan menolong engkau, tetapi yang menolong engkau adalah hikmat yang daripada Tuhan itu sendiri. Saya tadi sudah sampaikan bahwa begitu banyak orang yang sukses, begitu banyak orang yang tenar di luar sana, tetapi kenapa mereka mengakhiri hidupnya? Karena mereka tidak temukan hikmat di situ. Kalau kita temukan hikmat di harta benda kita, di pengetahuan kita, ya kita sama-sama belajar daripada itu. Tetapi nyatanya Alkitab berkata bahwa hikmat itu hanya ada kita temukan di dalam satu pribadi, yaitu Yesus Tuhan. Katakan amin. Dan di ayat, saya undang setiap kita boleh bangkit berdiri. Dan sebagai ayat penutup dari khotbah saya pada pagi hari ini, ada Amsal 3 ayat 5 sampai dengan 7. Boleh sama-sama kita melihat dan boleh sama-sama kita membaca. Amsal 3 ayat 5 sampai dengan 7. Sama-sama kita katakan ayat 5, 1, 2, 3. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia di dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Katakan amin.